Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lama kemudian datanglah seseorang bernama Waraqah bin Naufal dan seorang temannya dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Muhammad SAW kepada Abdul Muthalib. Ini anakmu, kami menemukannya di Mekah atas. Alangkah lega dan gembiranya Abdul Muthalib. Cucuku, katanya sambil mendekap Muhammad SAW. Abdul Muthalib memperhatikan cucunya dengan wajah berseri-seri. Apakah kamu mau kakek ajak menunggangi unta yang hebat? Mau, tetapi mana untanya, kek? Sambil tertawa, orang tua itu mengangkat Muhammad SAW dan mendudukkannya di atas bahu. Kau kini telah menduduki untanya. Sambil tertawa, wah, unta hebatnya kok sudah tua ya, kek? Biar tua, tapi ini unta yang hebat, cucuku. Lihat, unta ini mampu mengajakmu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Abdul Muthalib membawa Muhammad SAW bertawaf di Ka'bah. Setelah itu, ia memintakan perlindungan Tuhan untuk cucunya itu dan mendoakannya. Mari kita menemui ibumu sekarang, ajak Abdul Muthalib. Alangkah senangnya anak dan ibu itu ketika mereka saling bertemu. Walaupun demikian, tersisip kesedihan di hati Muhammad SAW ketika ia melepas Halimah As-Sa'diyah, ibu susu yang selama ini telah merawatnya dengan limpahan kasih yang demikian besar. Selamat tinggal Muhammad. Jadilah orang besar seperti yang pernah dikatakan ibumu, kata Halimah sambil beranjak pergi. Sampai dewasa, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memutuskan tali silaturahim dengan ibu susunya itu. Mulai dari hidupnya di Bani Sa'ad sampai masa kecilnya di Mekah, hidup Nabi Muhammad SAW dilalui sebagai seorang gembala. Waraqah bin Naufal adalah paman Khadijah, kelak menjadi istri Muhammad SAW. Waraqah bin Naufal tidak menyukai berhala. Ia tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menjadi hamba Allah yang setia. Ia tidak meminum minuman keras dan tidak berjudi. Ia bermurah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Sejak itu, Abdul Muthalib bertindak sebagai pengasuh cucunya. Ia mengasuh Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan segala kasih sayangnya. Abdul Muthalib adalah pemimpin seluruh Quraisy dan seluruh Mekah. Untuk dia diletakkan hamparan khusus tempatnya duduk di bawah naungan Ka'bah. Anak-anak beliau, paman-paman Muhammad SAW, tidak ada yang berani duduk di tempat itu. Mereka duduk di sekeliling hamparan itu sebagai penghormatan kepada ayah mereka. Suatu saat, Muhammad kecil yang montok itu duduk di atas hamparan tersebut. Serentak paman-paman beliau langsung memegang dan menahan Muhammad SAW agar tidak duduk di atas hamparan. Namun ketika Abdul Muthalib datang dan melihat kejadian tersebut, berkata, "Biarkan anakku," katanya. "Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk di atas hamparan tersebut sambil memangku Muhammad SAW. Dielus-elusnya punggung Muhammad SAW penuh sayang.
Abdul Muthalib bergembira dengan apa yang dilakukan cucunya itu. Lebih-lebih lagi, kecintaan kakek kepada cucunya itu timbul ketika Aminah kemudian berniat membawa Muhammad SAW ke Yathrib untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara ibunya dari keluarga Najjar. Perjalanan ini juga bertujuan menengok makam Abdullah, ayah Muhammad SAW. Sudah lama Aminah memendam keinginan untuk menengok makam suami tercintanya itu. Kini ia akan berangkat dengan ditemani putranya seorang. Dalam perjalanan itu, Aminah membawa Ummu Aiman, budak perempuan peninggalan Abdullah. Sesampainya di Yathrib, mereka disambut oleh saudara-saudara Aminah. Kepada Muhammad SAW diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu, serta tempat ia dikuburkan. Itu adalah saat pertama Muhammad SAW benar-benar merasa dirinya sebagai anak yatim. Apalagi ia mendengar cerita ibunya tentang sang ayah tercinta yang setelah beberapa waktu tinggal bersama-sama kemudian meninggal dunia. Di kemudian hari setelah hijrah, pernah juga Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat-sahabatnya tentang perjalanan masa kecil beliau ke Yathrib yang saat itu telah berubah nama menjadi Madinah. Beliau amat terkenang dengan perjalanan bersama ibunya itu. Kisah perjalanan penuh cinta pada Madinah, kisah penuh duka pada orang yang ditinggalkan keluarganya. Sesudah cukup sebulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap pulang. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang mereka bawa dari Mekah. Akan tetapi, di tengah perjalanan, di sebuah tempat bernama Abwa, Aminah menderita sakit hingga kemudian meninggal di tempat itu. Ibu, ibu, panggil Muhammad SAW kepada ibunya yang sudah wafat. Dalam pelukan Ummu Aiman, dengan air mata meleleh, Muhammad SAW menyaksikan tubuh ibunya dikuburkan di tempat itu. Abwa adalah sebuah dusun yang terletak di antara Madinah dengan Jufa. Jaraknya 37 km dari Madinah. Pada usia 6 tahun, Muhammad SAW telah menjadi seorang anak yatim piatu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.